Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Selamat kita bertemu di pagi hari yang berbahagia ini. Saya percaya Tuhan telah melindungi kita sepanjang malam, dan pagi hari ini kita bangun dengan tubuh yang sehat untuk melakukan tugas-tugas kita sepanjang hari sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Tapi sebelum kita memulai tugas kita, saya rindu kita bersama menyiapkan waktu kita untuk bersama membaca dan merenungkan firman akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini kita akan membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2. Saya berikan judul dipilih sesuai rencana Allah. Bapak Ibu, mari kita yakini bahwa kita ini adalah umat atau bangsa yang sudah dipilih oleh Tuhan sesuai dengan rencana Allah, bukan sesuai dengan rencana kita, tetapi rencana Allah. Dan saya yakin rencana Allah itu tidak pernah berubah dan rencananya itu kekal selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Puji Tuhan. Jadi siapa itu yang dipilih sesuai rencana Allah? Bapa kita adalah orang yang dikuduskan oleh Roh, dan orang itu akan menjadi taat kepada Kristus dan menerima percikan darah Kristus. Nah, jadi disucikan oleh darah Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah, jadi kalau kita sudah dikuduskan oleh percikan darah Kristus, maka firman ini katakan kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah atas kamu. Rencana ilahi atau pengetahuan dari semula harus dimengerti sebagai kasih dan tujuan abadi Allah bagi umatnya. Jadi rencana ilahi atau pengetahuan dari semula itu kita perlu mengerti. Itu adalah kasih dan tujuan abadi, tujuan yang kekal Allah bagi umatnya. Makanya di dalam Roma pasal 8 ayat 29 dia berkata begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya. Jadi kalau Tuhan sudah pilih kita, Tuhan tentukan kita, maka kita harus hargai ini. Tuhan tentukan kita dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi sama seperti Kristus. Kuduslah kamu karena aku kudus, kata Tuhan Yesus. Menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Seperti kita akan serupa dengan gambaran Kristus yang menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Puji Tuhan, kita adalah saudara-saudaranya. Hal yang pertama, yang dipilih ialah himpunan orang percaya sejati. Jadi bukan orang percaya yang pura-pura, tapi orang percaya yang sejati, yang dipilih selaras dengan ketetapan Allah.
untuk menebus gerejanya dengan darahnya. 1 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan berkata, kamulah bangsa yang dipilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berarti kalau kita ini adalah bangsa yang terpilih, intinya kita perlu menjadi saksi, ya. Kita nyatakan, kita tunjukkan perbuatan besar dari Tuhan yang sudah memanggil kita keluar dari kegelapan dan kita datang kepadanya di dalam terangnya yang ajaib. Orang percaya dipisahkan dari dunia supaya menjadi milik Allah sepenuhnya. Jadi kita harus terpisah dari dunia. Dunia itu Bapak Ibu Saudara-saudara bukan kosmos ini ya, bumi di mana kita berada, tapi dunia itu di dalam 1 Yohanes dijelaskan yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keinginan tubuh. Jadi keinginan daging kita, keinginan mata, dan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ini yang kita harus pisahkan dari hidup kita sebagai umat Tuhan. Hal yang kedua, setiap orang percaya harus berpartisipasi dalam pemilihan mereka. Jadi kita harus ikut terlibat. Jangan kita jadi pasif. Kita harus berpartisipasi dalam pemilihan kita dengan bertekun, yaitu dengan kita bertekun menjadikan panggilan dan pilihan kita itu semakin kuat. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang pasif, tetapi mari kita mau berpartisipasi, mari kita mau bertekun sehingga pilihan kita itu semakin kokoh, semakin teguh. 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Jadi kalau kita sudah beriman, kita coba berbuat baik, kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan, perbuatan yang baik yang didasarkan karena kita memiliki pengetahuan tentang kebenaran firman. Nah, Petrus mencatat sifat-sifat yang baik harus dikembangkan oleh orang Kristen supaya menang dan berbuah secara rohani di hadapan Allah. Puji Tuhan. Demikianlah renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, setelah kami merenungkan firman ini, berkati supaya kami boleh melakukannya. Berikan kami kesanggupan untuk melakukan kebenaran-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin menghasilkan buah-buah rohani untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Inilah renungan kami pagi hari ini. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin.